Bapa yang begitu mengasihi umat-Mu, bahkan Engkau memberikan Mesias mati bagi kami, menyelamatkan kami dari setiap lumpur-lumpur dosa-dosa masa lalu kami, dan Engkau jadikan kami jadi anak-Mu, jadi ahli waris-Mu, sehingga apa yang Bapak punya itu kepunyaan kami, apa yang Bapak miliki itu menjadi milik kami. Terima kasih ya Bapa buat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu saat ini. Kau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu, pada pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu di tata kudus-Mu, di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan sering belajar akan dapar Elohim, dan Roh menguasai kami, Roh-Mu bertata dan berdaulat dalam hidup kami, mengajari kami, membimbing kami, mengubah setiap hati kami, menjadi tanah yang subur, siap ditaburi kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan menjadi hikmat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap belajar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus HaMashiach, haleluya, amin. Halo Bapak Ibu semua, kita mulai pengajaran kita hari ini. Pengajaran hari ini kita kasih tema yaitu kedalaman doa Paulus, yang kita ambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama. Kita ikuti yang dikirim aja ya, 2, 3 ya. Berkenan dengan itu, aku menekuk lututku kepada Bapa Tuhan kita Yesus HaMashiach, yang daripadanya setiap keturunan di surga dan di atas bumi diberi nama, bahwa sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, berkenan memberikan kepadamu agar dikuatkan dengan kuasa melalui ruah sebelum melalui iman, supaya melalui iman HaMashiach berdiam di dalam hatimu, sehingga kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih, supaya bersama semua orang kudus kamu dapat dimampukan untuk memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tinggi, dan mengenal kasih HaMashiach yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Dan bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan di atas segalanya, jauh melebihi apa yang kita minta dan pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Bagi Dia Dialah kemuliaan kemuliaan di dalam gereja dalam HaMashiach, Yesua, HaMashiach. untuk semua generasi dari masa ke masa. Amin. Amin. Sini kita lihat bagaimana Paulus berdoa. Ada 3 tahap ya doanya. Di ILT kurang, saya buka dulu dari Lai. Di situ ayat 13 dikatakan aku berdoa.
Di ayat 16 itu dikatakan di situ oleh Rasul Paulus, aku berdoa. Dan ayat 18, aku berdoa. Di situ ada 3 kali dia berkata aku berdoa. Dan di ayat yang ke-19 katakan aku berdoa. Tapi di ILT tidak ada dikatakan aku berdoa. Karena tadi saya baca hanya itu di Lai ya. Jadi kita lihat di sini, kita ambil dari kitab Lai ayat 16 ini katakan, kedalaman Rasul Paulus berdoa kepada Bapa yang adalah sumber segala turunan yang ada di bumi dan di surga, itu yang ada semua makhluk yang ada di bumi dan di surga, itu yang di Samaim, semuanya itu tercatat yang mengenal nama Yeshua HaMashiach. Jadi semuanya itu berasal, itu doa daripada Paulus adalah doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach yang mengatakan bahwa Yeshua pernah mengatakan berdoalah kepada Bapa dengan namaku maka segala sesuatu diberikan kepadamu. Dan kita lihat bagaimana Paulus berdoa di sini. Dia sungguh luar biasa meminta kepada Bapa. Ada 3 tahap. Pertama, dia berdoa supaya apa? Iman kita di dalam HaMashiach tinggal di dalam batin. Jadi supaya iman kita di dalam HaMashiach itu benar-benar melekat di dalam batin dan berakar. Itu satu, pertama topik doa Paulus. Yang kedua, topik doa daripada Paulus supaya apa? Lewat iman kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, kita mampu mengenal pengenalan betapa dalam, tinggi, panjang, dan lebarnya kasih HaMashiach di dalam setiap orang percaya. Itu ayat 18 yang dikatakan aku berdoa supaya umat di Efesus bersama-sama dengan orang-orang kudus. Kita lihat di sini Paulus menulis ini di kitab Efesus. Tetapi selalu ditekankan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Efesus maupun di luar Israel, ini Efesus termasuk juga yang dikunjungi oleh Rasul Paulus adalah orang-orang Yahudi, orang-orang penganut agama Yahudi, dan orang-orang Efesus yang sudah percaya kepada orang Yahudi dan yang menggabungkan diri kepada Yahudi, itu selalu ditekankan untuk selalu bersama-sama. Dari sini kita lihat konsep bagaimana Yeshua HaMashiach yang selalu berkata bahwa ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, dan mereka akan menjadi satu kawanan, menjadi satu gembala. Paulus menguatkan di sini, kita lihat bagaimana dia mengatakan supaya kita bersama-sama dengan orang-orang kudus. Yang dimaksud di sini orang-orang kudus adalah orang-orang Israel, penganut agama Yahudi. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang kudus, karena saat itu Bapak Yahweh sendiri menyatakan bangsa Israel menjadi umat pilihannya, menjadi imamat-imamat yang rajani bagi Bapa, dan bangsa Israel dibawa masuk ke tanah Kanaan, dibawa keluar dari Mesir. Jadi ini juga bagi kita untuk di dalam topik doa sehari-hari, supaya kita benar-benar meminta kepada Bapa bagaimana supaya kita memiliki iman yang berakar di dalam HaMashiach, tinggal tetap di dalam batin kita.
ini yang ditekankan oleh Paulus di dalam topik-topik doanya ini. Jadi kalau kita ikuti, tadi saya katakan tadi, di NT kurang disebut aku berdoa, tetapi di Lembaga Alkitab Indonesia ayat 14 sampai 21 sangat jelas. Di ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya sungguh-sungguh umat di Efesus yang sudah percaya kepada Yesus Hamasiah, iman kepada Hamasiah, tinggal di dalam batin dan berakar. Kenapa harus berakar? Supaya tidak tergoyahkan lagi, supaya benar-benar firman itu hidup di dalam batin setiap orang percaya itu bagi jemaat di Efesus. Rasul Paulus berdoa kepada Bapa yang adalah sumber segala turunan yang ada di bumi dan di surga, yang menerima nama Yeshua Hamasiah. Coba dibaca Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Ini pesan daripada Yeshua Hamasiah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ayo, siapa yang mau? 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyai aku apapun. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerima, supaya sukacitaku dapat dipenuhkan. Jadi supaya sukacitaku semuanya dapat dipenuhkan. Tapi kalau kita lihat di terjemahan baru ini, saya buka terjemahan baru, Paulus juga judulnya juga perikopnya dikatakan doa Paulus. Jadi di ayat 16 itu katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu dari terjemahan baru kitab Efesus. Jadi kenapa dikatakan imanmu kepada Hamasiah tinggal di dalam batin, diam dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi selama iman kita di dalam Hamasiah belum tinggal di dalam batin, artinya apa? Belum menyatu dalam kehidupan kita, belum berakar di dalam batin kita, kita tidak akan sempurna di dalam kasih. Karena kasih itu adalah firman itu sendiri. Makanya dikatakan oleh Yeshua Hamasiah, siapa yang mengasihi aku, dia akan mengikuti, memelihara, bahkan melakukan perintah-perintahku. Jadi iman yang percaya, iman yang diminta, didoakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, dan ini boleh kita tarik bagi kita di akhir zaman ini, supaya sungguh-sungguh iman kepada Hamasiah itu benar-benar berakar dalam batin kita, supaya kasih Bapa, kasih daripada sumber daripada kasih itu, kasih daripada Elohim kita itu, Yahweh Elohim, benar-benar berakar dan kita akan mengerti rancangan Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi pertama sekali doa Paulus itu pertama apa? Supaya iman kita kepada Hamasiah bukan sekedar pengetahuan, tetapi benar-benar hidup di dalam batin. Jadi kalau iman kita sudah berakar dan hidup di dalam batin kita, kita tidak akan pernah goyang dengan ajaran-ajaran apapun, dengan pengaruh-pengaruh dari manapun. Pasti kita selalu hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itulah makanya Yeshua juga mengatakan,
tadi yang sudah kita baca. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyai aku apapun. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerima, supaya sukacitamu dapat dipenuhi. Jadi ini pesan Yeshua HaMashiach kepada murid-murid, dan Paulus melakukan ini di dalam doa, meminta untuk siapa? Tapi Paulus meminta bukan untuk diri sendiri, tapi meminta kepada jemaat di Efesus. Dan ini berlaku bagi kita di akhir zaman ini. Tanpa iman yang kokoh, yang berakar, yang iman kita tinggal di dalam batin kepada HaMashiach, di akhir zaman ini banyak orang akan bimbang. Bahkan banyak orang meninggalkan, bahkan murtad, meninggalkan iman kepada Yeshua HaMashiach, padahal kita sudah dipersiapkan untuk memasuki olam haba di dunia yang akan datang. Jadi ini bagian tadi kita sudah pelajari, ini bagian pertama. Permohonan Paulus yang pertama kepada Bapa agar umat Tuhan dari zaman para rasul sampai akhir zaman ini memiliki iman yang teguh sampai HaMashiach diam di dalam batin setiap umat Tuhan dan bertumbuh sampai berakar di dalam kasih. Jadi ini tingkat pertama. Jadilah kedalaman. Jadi dia tahapan. Pertama tinggal dulu di dalam batin. Baru nanti selanjutnya kita ikut yang kedua, bagaimana Paulus meminta supaya umat Tuhan di Efesus mengenal lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud oleh Paulus supaya iman kita percaya kepada HaMashiach tinggal di dalam batin, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar firman itu bermanifestasi menjadi pola hidup kita sehari-hari. Boleh dibaca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Boleh Bu Bella? Satu Yohanes 9. Jadi meninggal waktu 2 minggu yang lalu ya ada Ya, Yo. masih bebas. Kalau ada Pak Wawan tolong di-mute. bawahnya yang di bawah 1 Yohanes 14 ayat 23 ya Pak Gembala. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Hai yang terkasih, kita seharusnya mengasihi seorang terhadap yang lain. Sebab kasih berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi, dia telah dilahirkan dari Elohim. Dan dia mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita. Karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui dia. Amin. Jadi kita hidup melalui Yeshua HaMashiach. Itulah kasih itu. Jadi tandanya orang yang sudah mengenal Elohim, berarti kita sudah tinggal di dalam kasih itu. Itu makanya doa Paulus menekankan supaya setiap orang percaya, umat Tuhan yang di Efesus benar-benar memiliki iman yang teguh, iman percaya kepada HaMashiach, tinggal di dalam batin, dan sungguh-sungguh berakar sehingga mereka
mengasihi dengan luar biasa. Itulah yang dimaksud kasih. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Elohim itu memberikan Yesus Hamasiah datang ke dunia, dan sekarang kita hidup oleh Yesus Hamasiah. Yohanes 14 ayat 23. Hilang-hilang melulu ya. Putus-putus baik. Coba dibaca Pak Wawan. Dinyut Pak Wawan, dinyut. 14 ayat 23. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal bersamanya. Jadi ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh kepada Yesus Hamasiah, karena Yesus Hamasiah sudah berkata kepada Bapa, engkau menyediakan rumah bagiku. Itu siapa? Itu setiap jiwa-jiwa, setiap umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Hamasiah itu menjadi bait Roh Kudus. Dan kalau kita berkenan, batin kita sudah berakar di dalam batin kita, iman kita sudah berakar kepada Yesus Hamasiah, otomatis Bapa dan Yesus Hamasiah diam dan tinggal di dalam kita untuk dijadikannya kita menjadi bait Roh Kudus. Jadi ini yang perlu kita sadari, bagaimana tahapan doa-doa Paulus itu sungguh luar biasa. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Jadi Bapa dan Yesua tinggal di dalam kita, itulah Yahweh Ehad. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasiah Yesua Tuhan, hiduplah di dalam Dia, dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman sebagaimana kamu telah diajar. Tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Gitu ya. Jadi katakan di situ oleh Kolose, oleh sebab itu sebagaimana kamu telah menerima Hamasiah Yesua Tuhan, hiduplah di dalam Dia. Artinya apa? Hiduplah dalam Torah Kaim, karena Yesus itu adalah Torah yang hidup. Makanya Torah yang ada di dalam batin kita ini adalah Yesus Hamasiah yang hidup dalam kehidupan kita, supaya sungguh-sungguh firman itu merakar, merambat dalam batin kita, sehingga bermanifestasi lewat hidup kita, lewat pola hidup sehari-hari. Itu yang disebut kasih. Jadi kita enggak benar-benar gampang goyang dengan goncangan dari manapun. Kita tetap teguh karena kita sudah mengerti, bahkan firman itu sudah kuat di dalam batin kita, dan firman itu sudah menjadi sumber atau sudah menjadi pola kehidupan kita. Itu saat kita hari lepas hari seperti di atas tadi katakan apa? Yang mengasihi Bapa, mengasihi Yesus Hamasiah adalah orang-orang yang melakukan dapar Elohim. Itu yang pertama. Pertama tadi apa? Iman kita kepada Hamasiah tinggal di dalam batin dan berakar supaya kita mengenal kasih itu. Jadi tanpa iman yang berakar di dalam batin kepada Yesus Hamasiah, berarti kita belum mengenal kasih. Itu sementara kasih itu adalah Elohim. Kasih itu adalah Yesus Hamasiah sendiri. Kasih itu adalah saat kita mengasihi Bapa, saat kita melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Bapa
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi berakar, baru kita lihat yang kedua bagaimana doa Paulus. Permohonan Paulus yang kedua kepada Bapa adalah agar umat Tuhan di Efesus dan di akhir zaman ini, maksudnya bagi kita di akhir zaman ini, jadi sekalipun ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, ini bukan diperuntukkan kepada jemaat yang di Efesus, tapi setiap kita orang yang percaya saat ini di akhir zaman ini kita tarik kepada diri kita sendiri. Di sini katakan di Efesus dan di akhir zaman ini bersama-sama dengan orang-orang kudus mendapat pemahaman betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Hamasia yang melampaui segala pengetahuan manusia. Jadi setelah iman pertama tadi, doa Paulus itu apa? Iman kita kepada Hamasia berakar di dalam batin sehingga kita mengenal kasih yang luar biasa itu dan mengasihi Bapa. Baru Paulus menekankan dalam doanya yang keberapa? Mengenal, memahami. Jadi tanpa ada akar itu di dalam batin kita, iman kita yang berakar di dalam batin, kita tidak akan mampu memahami betapa panjang, berapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Hamasia yang melampaui akal pikiran. Kalau kita selidiki dengan logika pemikiran kita tidak akan mampu melampaui, kita tidak akan mampu memahami lebar, panjang, dan dalamnya kasih Bapa. Karena Paulus sudah mengatakan tadi, sekalipun itu melampaui akal pikiran manusia. Jadi harus benar-benar roh yang ada dalam batin kita ini yang menghidupkan kehidupan iman kita kepada Yesus Hamasia semakin berakar dalam batin kita. Akar inilah yang membuat kita merambat dan semakin mengenal, menguatkan iman kita, dan kita semakin memahami. Makanya ditekankan oleh Rasul Paulus di sini apa? Bersama-sama dengan orang-orang kudus. Artinya kita sudah sering tekankan bahwa kita tidak bisa memisahkan diri dari umat Israel, karena mereka lah yang disebut orang-orang kudus. Mereka lah yang dipilih. Kita hanya dipersatukan. Di Roma 11 kita hanya dikasih anugerah kesempatan untuk bersatu dengan Israel. Jadi dari sini kita lihat bagaimana Paulus menekankan apa yang dipesankan oleh Yesus Hamasia. Ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, mereka harus menjadi satu gembala, satu kawanan. Akan kutuntun menjadi satu kawanan, satu gembala. Jadi inilah salah satu lagi penekanan Paulus supaya apa? Supaya umat Efesus bersama dengan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan sekarang ini kita sudah mulai bersatu untuk menggabungkan diri kepada Israel lewat ibadah, tabat. Lalu kita mulai belajar sidur sekalipun masih belum sempurna, dan juga kita ikuti pengajaran yaitu prasa, karena di Israel tidak ada khotbah tapi adanya pengajaran setiap Sabat itu dengan prasa. Kita lihat lebar artinya adalah kasih Hamasia tidak memandang batas etnis, budaya, atau latar belakang sosial. Jadi kasih Bapa itu begitu sungguh luar biasa, tidak melihat, Bapa tidak melihat masa lalu kita, apapun seburuk apapun dosa masa lalu kita, saat kita datang kepada Bapa langsung dimeteraikan menjadi anaknya. Itu yang dikatakan lebar. Jadi sungguh kita tidak memahami. Sahabat
Rabu yang lalu kalau nggak salah bagaimana kita belajar Sapuat kemarin, bagaimana Naomi dan Ruth itu bisa bersatu. Padahal sementara Ruth adalah orang yang tidak layak menerima bahkan masuk ke dalam rumah Israel. Tapi oleh karena kegigihan, karena sudah dinubuatkan di kitab Ulangan bahwa orang najis, orang yang 10 turunan daripada Lot itu tidak bisa masuk. Tapi pas waktunya seperti Ruth langsung ditutup dan dia dapat anugerah yang luar biasa. Kenapa? Imannya kuat. Dia katakan apa? Tuhanmu adalah Tuhanku, tanahmu adalah tanahku, kemanapun engkau mati, aku pun akan mati di sana. Hanya apa? Ruth menerima anugerah keselamatan. Jadi sungguh kita tak terselamat. Bagaimana juga perkawinan Yehuda dan Tamar, itu perselingkuhan mantu dan mertua. Tapi karena ada hukum ibu, Tamar nggak bisa dihukum. Jadi dari sini kita lihat lebarnya. Itulah kasih Bapa itu sungguh luar biasa. Jadi kita sungguh tak menyelami, tidak akan mampu sebelum, ingat ini yang pertama dua Paulus tadi apa? Sebelum iman kita kepada Hamasya tinggal di dalam batin dan berakar, barulah kita bisa mengasihi Bapa. Jadi ingat itu sekarang. Nah sekarang iman kita sudah adakah di dalam batin atau masih sebatas pengetahuan? Marilah kita tanya diri kita masing-masing. Apakah iman Bapak Ibu semua, Ulin, Bu Bella, Bu Pano, yang lain, sudahkah iman kita berakar di dalam batin, merambat, dan kita dipenuhi kasih Elohim, atau sekedar kita baru tahap pengetahuan? Jadi kalau itu iman kita masih tingkat pengetahuan, mari minta terus supaya iman itu berakar. Kita lihat panjangnya, artinya kasih Hamasya adalah kasih yang abadi, yang tidak berkesudahan, yang datangnya dari El Elyon, yang datangnya dari Maha Tinggi, itu dari Bapa sendiri. Jadi supaya kita jangan ragu akan kasih Hamasya. Panjangnya itu apa? Kasih Hamasya adalah kasih yang abadi. Selama kita setia percaya kepada Yesus Hamasya, pasti kita akan memasuki hidup yang abadi, memasuki Samaim. Jangan tinggalkan Yesus Hamasya. Kita belajar Torah saat ini, jangan pernah meninggalkan Yesus Hamasya. Itulah panjang. Tinggi artinya apa? Kasih Hamasya mencerminkan keagungan dan kemuliaan Abaya. Jadi kalau iman kita percaya, iman percaya kita sudah merambat tinggal di dalam batin, otomatis kemuliaan Abaya ada pada saudara dan saya, yaitu tiang awan dan tiang api yang selalu menaungi melingkupi kehidupan kita hari lepas hari, sebagaimana bangsa Israel dilingkupi dengan tiang awan, tiang api mulai dari Mesir menuju tanah Kanaan. Demikian juga kita saat ini, banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi selama iman kita kepada Hamasya, Yesus Hamasya Aba Yahweh Elohim, sudah tinggal di dalam batin dan berakar, yakinlah dalam percaya. Tiang awan itu, kemuliaan Aba Yahweh itu selalu ada pada kita, yang terus memagari kehidupan kita, yang membentengi kehidupan kita seperti tembok berapi, sehingga tidak ada satupun panah-panah api dari kuasa kegelapan yang boleh memasuki kehidupan saudara dan saya, asal jangan saudara buka pagar
perhatikan ini, jangan sampai saudara buka pagar itu apa? Melanggar Torah dengan pikiran, dengan perkataan, terlebih dengan tindakan mungkin emosi, sengaja melakukan dosa, itu langsung apa? Pagar kemuliaan itu langsung tercabut. Akhirnya apa? Musuh pun bebas memasuki kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh setan sama Papa tentang Ayub. Waktu setan jalan-jalan di Samaim, dari mana kamu? Kata Tuhan kepada setan, dari bumi. Kamu lihat ke anakku Ayub? Langsung apa kata setan? Karena engkau memegari kehidupan Ayub. Saya kira percaya lewat kedalaman doa Paulus ini, iman kita berakar dalam batin, Amin. dan berakar, bertumbuh, dan kasih Bapa penuh, dan itu menjadi pagar kemuliaan semakin nyata dalam hidup kita. Kita lihat dalam, artinya kasih Hamasya menghendaki agar umatnya memahami dan mengalami kasihnya dengan sepenuh hati dan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dalamnya. Jadi semakin dalam kita mengerti, mengenal, memahami kasih Bapa, inilah yang kita dapat. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Bapa ini akan kita pahami. Kenapa? Ini di luar pemikiran manusia. Jadi tanpa Dia, Yesus Hamasya, yang hidup di dalam batin kita, tinggal di dalam batin kita, menjadi iman percaya kita kepada Hamasya, dan berakar, bertumbuh di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Elohim. Tapi lewat Dia sudah ada pada kita sekarang, kita semakin mengerti. Lewat masalah pun yang kita hadapi, kita semakin mengerti. Oh, ternyata ini maksudmu Tuhan. Engkau izinkan sesuatu masalah terjadi padaku, ternyata supaya aku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kenapa? Lewat situasi pun Tuhan berusaha berbicara. Lewat masalah pun Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengenal betapa dalam kasih Bapa itu. Jadi Tuhan tidak selalu berbicara masalah berkat. Kita sudah belajar bagaimana Abraham lek-leka dalam perasa keluarlah lek-leka. Makanya mulai hafal ya pelajaran judul-judul perasa kita. Abraham lek-leka, artinya keluarlah Abraham. Waktu dia keluar, apa yang terjadi sampai di tanah Kanaan? Kelaparan. Yang terjadi bulim. Kelaparan, bukan berkat diterima. Kelaparan yang dia dapat. Tapi lewat kelaparannya dia dapat pengertian yang sungguh luar biasa. Tuhan izinkan terjadi kepada Abraham berbicara kepada Sarah. Sarah, katakanlah aku bukan suamimu. Sarah pun nurut. Hanya apa? Sarah dibawa ke istana Elimelek, raja Mesir. Tiba-tiba datang malaikat. Jangan ganggu anak itu. Dengan amarah sambil mengembalikan Sarah kepada Abraham, sekalian memberikan apa? Berkat yang luar biasa, melimpah. Bahkan diberikan bujangnya itu apa? Si Hagar. Hagar itu kan anak raja, dijadikan itu jadi bujang. Jadi hamba Sarah. Di sini kita lihat skenario Tuhan itu luar biasa. Itu makanya Paulus mengatakan apa? Sekalipun ini di luar akal manusia. Pernahkah Sarah memikirkan bahwa lewat dia dibawa ke istana raja, dapat berkat dari raja? Di pikiran Sarah, pasti raja mengganggu dia. Tetapi malaikat menjaga. Inilah skenario Tuhan. Jadi kita nggak bisa sembarang menilai seseorang, apalagi zaman ini, kok dia kena ini, kok dia kena ini, kita nggak bisa. Selalu ada maksud Tuhan di situ. Selalu ada rancangan Tuhan di balik setiap
apa yang dialami seseorang saat ini yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jangan pernah kita, makanya kita sudah belajar apa? Haporets, mata baik, ain topa. Lakukan terobosan, miliki ain topa, mata baik. Selama kita melihat dengan kacamata diri sendiri, kita selalu salah menilai si A, si B, dan si C. Tapi milikilah mata baik supaya apa? Supaya kita jangan pernah salah menilai siapapun di sekitar kita, terlebih kita sesama kaum mesianik di akhir zaman ini. Boleh dibaca Kolose 3 ayat 1 sampai 3 sama Pano? Kolose 3 1 sampai 3. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama HaMashiach, carilah hal-hal yang di atas, di tempat HaMashiach berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi, sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama HaMashiach di dalam Elohim. Nah itu yang dikatakan Paulus. Jadi kalau HaMashiach sudah tinggal di dalam batin kita, artinya apa? Itu yang doa Paulus. Aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Yeshua HaMashiach. Artinya apa? Kita menjadi mati untuk Yeshua HaMashiach di dalam roh, mati dari kedagingan, barulah pikiran kita diubah menjadi pikiran HaMashiach. Tiap hari bangun pagi sampai malam hari, pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang di atas, bukan lagi pikiran hal-hal yang ada di dunia saat ini. Itulah yang memampukan kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Elohim. Jadi selama pikiran kita belum diubah, selama pikiran kita belum dipenuhi pikiran HaMashiach, belum memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas, kita tidak akan mampu menyelami betapa lebar, tinggi, lebar, dalam, tinggi, dan dalamnya kasih Elohim. Jadi kenapa Paulus sudah mengatakan itu di luar akal manusia, tapi di Kolose dia mengatakan milikilah pikiran HaMashiach. Jadi kalau sudah itu tinggal di dalam batin, kalau batin kita sudah dipenuhi dengan iman percaya kita kepada HaMashiach, dan iman itu berakar, otomatis dia bertumbuh, pikiran kita pun dipenuhi dengan pikiran HaMashiach yang mampu menyelami yang dikatakan di situ, lebarnya kasih Elohim, panjangnya kasih Elohim, tingginya dan dalamnya pasti mampu kita selami. Karena apa? Bukan kita lagi yang melakukannya, tetapi iman yang ada dalam batin kita itu Yeshua HaMashiach yang hidup. Tadi dikatakan aku dan Bapa akan tinggal di dalam hidupmu, di dalam batin kita, di dalam batin saudara, yang mampu mendalami kasih daripada Elohim. Itu betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih daripada Elohim. Yang ketiga, kita lihat di sini bagaimana doa Paulus. Pertama tadi apa? Dia berdoa supaya iman setiap orang percaya di Efesus memiliki iman kepada HaMashiach, tinggal di dalam batin dan berakar. Yang kedua tadi apa? Setelah tinggal baru ada pemahaman. Yang ketiga kita lihat di sini. Permohonan Paulus yang ketiga kepada Bapa adalah agar umat di Efesus dan di zaman akhir ini dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Perhatikan itu. Kepenuhan Elohim yang dipersiapkan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan siap memerintah di kerajaan 1000 tahun. Jadi dapat kita lihat betapa dalamnya doa Paulus. Pertama tadi apa dia tingkat doanya apa? Supaya iman kita berakar dan tinggal dalam batin. Yang kedua, supaya pemahaman kita semakin mengerti lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Elohim.
Baru yang ketiga dia minta apa? Kepenuhan Elohim, supaya semua umat Tuhan di Efesus dan saudara dan saya di akhir zaman ini siap dipenuhi dengan kepenuhan Elohim. Kenapa? Tanpa kepenuhan Elohim, saudara tidak siap jadi mempelai Yeshua HaMashiach. Karena standar untuk menjadi mempelai adalah standar kepenuhan Elohim. Itu makanya tuntutannya di dalam Matius 7 ayat nomor 8 dikatakan apa? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini. Jadi kalau kita tidak kepenuhan Elohim, bagaimana saudara bisa menjadi sempurna? Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 12. Mempersembahkan hidup kepada Bapa supaya kita semakin mengerti mana rencana Elohim, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Selalu di situ-situ aja itu, ketiga hal ini. Jadi tiga hal ini juga menuju kesempurnaan juga. Pertama, tinggal dulu iman kita di dalam batin kepada HaMashiach. Baru setelah tinggal, barulah dia berakar. Kalau sudah berakar itu tidak bisa goyang lagi. Tidak akan goyang. Itu makanya kita diperumpamakan juga seperti pohon zaitun. Pohon zaitun yang sudah bertumbuh dan berakar tidak akan pernah mati. Selalu muncul tunas-tunas yang baru. Jadi ini yang lihat sini, pertama apa? Tinggal dulu dalam batin, itu yang pertama. Yang kedua pemahamannya. Baru yang ketiga kepenuhan. Ini sempurna nih. Itu baik sudah tinggal, tapi sudah berakar apa belum? Itu baru kategori baik. Tinggal dan berakar itu baik. Yang kedua, mulai numbuh pemahaman. Semakin kita memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Elohim, itulah yang membuat kita nanti apa? Semakin sempurna, dipenuhi kepenuhan daripada Bapa. Itu yang disebut sempurna di dalam iman kepada Bapa Yahweh. Coba dibaca Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Ini agak panjang ini. Boleh kembali Mama Pano. Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini. Apa nih? Zaman ini melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Sebab itu, gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju jirah keadilan dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Dan di sini dikatakan apa? Karena yang kita hadapi dari siapa? Bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di alam roh. Nah, dikatakan di sini terakhir, dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Jadi kepenuhan Elohim artinya apa? Kepenuhan firman.
Jadi otomatis seluruh perlengkapan senjata surgawi, kepenuhan Elohim memenuhi kita, dan kita diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata surgawi. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa akan mengganggu kita. Kalau ketiga tahap ini, doa Paulus ini sudah sampai melekat di dalam batin saudara dan saya. Itu pertama tadi ditekankan oleh Paulus, supaya iman kita merambat, berakar di dalam batin, bukan sekedar pengetahuan akan Torah, pengetahuan akan rapture, pengetahuan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, tapi benar-benar saudara dan saya melekat iman kita kepada Yeshua HaMashiach, dan itu berakar di dalam batin kita, bertumbuh berbuah di setiap waktu, dan membuat kita semakin mengenal, lewat mengenal akan kasih Elohim, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Kalau itu kita sudah dapatkan, kita adalah umat percaya yang tidak akan pernah mengeluh dalam situasi apapun. Kenapa? Tuhan selalu berbicara dari banyak hal. Contoh, kalau saudara meminta kesabaran, bukan saudara langsung dibentuk menjadi manusia yang sabar, tetapi langsung diperhadapkan ke dalam situasi apa yang membuat saudara terpancing dari kesabaran. Kalau saudara berdoa kepada Bapa meminta kekuatan, bukan saudara langsung menjadi manusia Superman, jadi kayak Batman, menjadi gagah dan perkasa. Tapi saudara diperhadapkan kepada situasi masalah-masalah yang sulit. Disitulah nanti kelihatan kamu sudah kuat belum menghadapi masalah. Itulah yang dikatakan tadi, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya itu apa? Sungguh sulit kita pahami. Tapi kalau kita sudah dibawa ke sana, kita akan bersukacita saat kita menghadapi masalah. Lewat masalah itulah kita mengenal, oh ini toh rancanganmu Tuhan di balik masalah yang kuhadapi saat ini. Itulah kita mengenal. Setiap masalah, setiap berkat, situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, itu selalu Tuhan berbicara di setiap situasi yang kita alami. Itu yang dikatakan di sini. Sahabat, sekali lagi ini kita supaya sungguh-sungguh mendalami. Di Efesus 6 ayat 17 ini, 11-17, kenakanlah selengkap senjata Elohim, agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si setan. Ingat ini, siapa yang dikejar-kejar setan akhir zaman adalah mempelai-mempelai yang disiapkan untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Inilah yang selalu dikejar-kejar. Makanya kita harus hati-hati. Ada firman yang berkata, musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mengintip kapan saudara bisa diterkam. Itu saat kita buka celah. Jangan buka celah. Ini lihat di sini, kenakanlah selengkap senjata surgawi. Kalau kita belum kepenuhan Elohim, bagaimana kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata surgawi? Itulah tekanan doa Paulus. Kita kepenuhan Elohim dulu, baru seluruh perlengkapan senjata surgawi itu otomatis menaungi melingkupi kehidupan saudara dan saya lewat tiang api dan tiang awan di setiap waktu. Bahkan saat malam pun kita dibentengi dengan tembok rapi dari surga dengan kemuliaan Bapa ya. Kenapa? Karena kita adalah biji matanya.
Itu makanya setiap doa berkat kita sudah pelajari. Kenapa berkat pertama 3 suku kata, kenapa berkat kedua 5 suku kata, kenapa berkat ketiga jadi 7 suku kata. Artinya apa? Sempurna pemulihan Bapa Yahweh di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang ditekankan oleh Paulus, supaya saudara dipenuhi dengan kepenuhan Elohim. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa. Lihat ini, penguasa-penguasa, bukan sembarangan roh. Hati-hati. Yang mengejar saudara bukan setan tuyul-tuyul. Ada amin Bapak Ibu? Bukan tuyul-tuyul yang mengejar saudara, tapi penguasa-penguasa. Melawan otoritas, ini maksudnya di